Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya, Hardiati Sanusi, guru mata pelajaran biologi pada pembelajaran Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Jadilah generasi Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Pada minggu yang lalu anak-anakku telah mempelajari tentang hereditas pada makhluk hidup, dalam hal ini pada tumbuhan dengan hewan. Saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian sudah melalui serangkaian kegiatan yang bisa menjelaskan pewarisan sifat dari parental ke filialnya atau keturunannya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menganalisis kelainan atau penyakit yang terjadi pada manusia dan itu akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, pada hereditas pada manusia ini kita akan membahas tentang kelainan genetik atau penyakit menurun pada manusia. Kemudian yang kedua adalah golongan darah. Pada kelainan genetik atau penyakit menurun ini akan dijelaskan kelainan genetik dan penyakit menurun yang disebabkan oleh autosom. Kemudian yang kedua adalah yang disebabkan oleh kromosom atau gonosom. Kemudian yang pada golongan darah kita akan membahas tentang golongan darah pada sistem ABO dan sistem resus. Nah, disinilah anak-anakku sekalian kita akan melihat bagaimana hereditas pada manusia. Di mana pada pewarisan sifat pada manusia, orang tua di sini akan membawa atau mewariskan sifat kepada keturunannya melalui peta silsilah atau pedigree. Nah, di sini anak-anakku sekalian, catatan dari nenek moyang sampai kepada keturunannya, sampai kepada anaknya, kepada cucunya, itu akan dilihat dari sifat, begitu juga dengan penyakit. Karena pada proses hereditas ini bisa saja dia menguntungkan dan dapat juga merugikan. Inilah yang akan kita bahas pada hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia ini kita bisa melihat dari sifat fisiknya, kemudian yang kedua adalah dari jenis kelamin, kemudian yang ketiga adalah penyakit menurun, dan yang terakhir itu adalah pada golongan darahnya. Nah, anak-anakku sekalian, hereditas kita lihat dari faktor yang pertama adalah faktor fisik.
sifat yang nampak dalam hal ini sifat fenotip dari orang tua itu akan diwariskan sebagian kepada keturunannya atau kepada anaknya. Sehingga dalam hal ini anak-anaknya akan mewarisi sebagian sifat dari orang tuanya. Nah, beberapa sifat fisik yang bisa diturunkan itu adalah yang pertama adalah bentuk rambut. Ini kita bisa melihat ada keriting dengan lurus. Kemudian warna rambut, kondisi rambut, kemudian bentuk mata, kemudian yang terakhir adalah warna bola mata. Selain dari sifat itu, ukuran bibir itu juga bisa diturunkan. Bentuk hidung, warna kulit, jumlah jari, dan ukuran daripada jari itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Yang kita pahami bersama adalah jumlah kromosom pada manusia itu adalah 46 yang terdiri dari 22 pasang autosom, kemudian sepasang gonosom. Dalam hal ini pada laki-laki dia akan disimbolkan dengan XY, sedangkan pada perempuan itu disimbolkan dengan XX pada kromosom seksnya atau pada gonosomnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita pahami bersama bahwa perempuan itu akan menghasilkan sel telur dengan menghasilkan sel telur kromosom X, dalam hal ini homogametik. Sedangkan pada laki-laki spermanya itu akan menghasilkan X dengan Y, yaitu heterogametik. Sehingga penentuan jenis kelamin pada manusia itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah apabila sperma pembawa kromosom, dalam hal ini gimnospermium, membuahi ovum, nah membawa kromosom X, kemudian akan lahir dan membawa kromosom X ini akan lahir perempuan. Kemudian yang kedua, apabila sperma pembawa kromosom Y, dalam hal ini androspermium, ini akan membuahi ovum. Sehingga dalam hal ini dia akan menghasilkan XY. Artinya anaknya akan lahir berjenis kelamin laki-laki. Sehingga di sini untuk penentuan jenis kelamin pada manusia kita akan melihat dari silsilah ini. Kemudian yang ketiga adalah penyakit menurun. Penyakit menurun ini bisa disebabkan oleh autosom dengan gonosom. Ini bisa menyebabkan terjadinya adanya keuntungan dan bisa juga menyebabkan adanya kerugian. Kelainan atau penyakit menurun melalui gonosom ini akan melalui gen rangkai kelamin, di mana pada gen rangkai kelamin ini akan ditentukan oleh gen resesif dengan gen dominan. Kelainan atau penyakit menurun secara resesif ini kita bisa melihat bahwa kalau penyakit menurun itu diturunkan oleh gen resesif, maka ini akan kita melihat bahwa apabila dia mempunyai gen resesif B kecil, ini dia akan mempunyai penyakit menurun. Kemudian kalau dia sifatnya dominan, maka dia adalah sifatnya normal. Tapi ketika dia adalah heterosigot, dalam hal ini dia adalah normal karier. Artinya dia normal tapi ada sifat pembawa yang akan dibawa kepada keturunannya. Kemudian selanjutnya adalah kelainan atau penyakit menurun dari faktor dominan. Nah, kita pahami bahwa kalau dia memiliki dominan B besar itu adalah memiliki penyakit menurun. Sementara ketika dia heterosigot, dalam hal ini dia adalah karier, dia pembawa sifat. Kemudian kalau dia dalam kondisi kromosomnya adalah B kecil itu adalah normal. Ini yang terjadi bagaimana menurunkan atau terjadinya kelainan atau penyakit pada kromosom yang sifatnya dominan. Kemudian rangkai kelamin itu tadi itu bisa kita melihat dari kelainannya berupa buta warna, hemofilia, anadontia, webtus, dengan yang terakhir itu adalah hysterix gravior. Nah, bagaimana proses atau kelainan yang terjadi pada buta warna?
Buta warna itu terbagi atas dua golongan, yaitu buta warna total, di mana pada buta warna total ini hanya bisa membedakan warna hitam dengan putih. Kemudian yang kedua adalah buta warna sebagian. Pada buta warna sebagian ini terdiri atas dua penggolongan, yaitu deutan dengan protan. Pada buta warna deutan itu tidak bisa mendeteksi warna hijau. Sementara pada protan itu tidak bisa mendeteksi warna merah. Buta warna itu dikendalikan oleh genotip dengan genotip C kecil, B kecil yang akan terkait oleh kromosom X, di mana pada proses ini akan menghasilkan genotip XX, yaitu perempuan normal. Kemudian yang kedua adalah XX, C kecil, B kecil itu adalah perempuan karier normal. Dan yang ketiga adalah XCB, XCB itu adalah perempuan buta warna. Kemudian XY itu adalah laki-laki normal dan XCBY itu adalah laki-laki buta warna. Nah, di sini kita bisa melihat anak-anakku sekalian bahwa pada buta warna itu contohnya ini pada soal, seorang laki-laki penderita buta warna memiliki istri seorang perempuan normal. Jadi intinya pada persilangan ini yang akan disilangkan adalah laki-laki penderita buta warna. Kemudian akan menikah dengan perempuan normal. Tapi dia adalah karier. Sehingga kita bisa melihat dari persilangan ini adalah laki-lakinya adalah XCBY, kemudian XXCB. Kemudian gametnya adalah XCB, kemudian Y. Kemudian pada perempuan gametnya adalah X dengan XCB. Sehingga dari persilangan ini akan menghasilkan yang pertama adalah XXCB, artinya perempuan karier tapi dia adalah normal. Kemudian yang kedua adalah XCB, perempuan buta warna. Kemudian hasilnya di sini adalah XY, dia adalah laki-laki normal. Dan selanjutnya adalah XCBY, adalah laki-laki buta warna. Sehingga dari soal dari persilangan buta warna ini akan menghasilkan fenotip F1 itu adalah 50% normal. Ini adalah 50% normal. 50% normal, kemudian buta warna itu adalah 50%. Kemudian yang kedua adalah hemofilia. Istilah hemofilia itu adalah istilah yang tidak asing bagi kita semua. Di sosial media itu sering kita membaca atau melihat orang yang terkena hemofilia. Pada hemofilia itu adalah kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia akibat darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik. Sehingga hemofilia ini diakibatkan adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang dibutuhkan dalam pembekuan darah. Karena ini sangat berkaitan dengan mutasi pada kromosom X. Nah, pada hemofilia itu akan memiliki gen H besar itu mampu memproduksi faktor pembeku darah. Sedangkan pada H kecil itu tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Nah, pada hemofilia ini akan dikendalikan oleh gen H kecil resesif. Ini akan dikendalikan oleh kromosom X, sehingga ini kita bisa melihat dari genotip yang muncul pada hemofilia. XH besar adalah perempuan normal. Kemudian XH besar, XH kecil itu adalah heterosigot. Dia adalah perempuan karier. Dan XH kecil itu adalah perempuan hemofilia. Dia adalah homozigot resesif. Dalam hal ini dia bersifat letal atau mati. Kemudian XH besar Y ini adalah laki-laki normal. Dan yang terakhir adalah XH kecil Y. Itu adalah laki-laki pengidap hemofilia. Itu adalah genotip dari hemofilia. Kemudian selanjutnya adalah
Ini akan saya lanjutkan dari materi, nanti pada saat di akhir kita akan membahas soal-soal. Kemudian selanjutnya adalah anodontia. Anodontia ini adalah ketika rahangnya tidak di bagian rahang itu tidak ada benih gigi sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya gigi. Anodontia ini dikendalikan oleh gen resisif A kecil yang akan dikendalikan oleh kromosom X. Sehingga dalam hal ini muncul genotipnya. XA besar itu adalah perempuan normal, XA besar, XA kecil perempuan karier, XA kecil itu adalah perempuan anodontia, XA besar Y itu adalah laki-laki normal, dan XAY besar itu adalah laki-laki anodontia. Kemudian selanjutnya adalah webtus. Webtus itu adalah kelainan sifat di mana antara jari-jari kaki terdapat pertumbuhan selaput. Ini kita bisa lihat pada selaput kaki bebek, begitu juga pada katak. Nah, pada webtus ini akan dikendalikan oleh gen resisif W kecil T, akan tetapi pada gen dominan W besar T kecil akan memiliki keadaan yang normal. Inilah yang terjadi pada webtus. Ini kita bisa melihat bagaimana kondisi dari webtus itu ketika dia memiliki gen XX itu adalah perempuan normal. Sementara ketika memiliki gen XY W besar T itu adalah laki-laki normal, tapi ketika memiliki gen XY W kecil T itu adalah laki-laki webtus. Sehingga di sini kita bisa melihat karena dia terpaut dari kromosom Y, maka kelainan webtus ini hanya diidap oleh laki-laki, tidak pada perempuan. Kemudian selanjutnya adalah hysterex gravior. Hysterex gravior itu adalah kelainan yang mana ada pertumbuhan rambut yang panjang dan kasar. Sehingga dalam hal ini dia menyerupai duri landak yang dikendalikan oleh adanya gen resisif H kecil G kecil. Nah, ini kita bisa melihat pada hysterex gravior itu dikendalikan oleh gen H kecil G kecil yang dikendalikan oleh kromosom Y. Sehingga dalam hal ini yang akan mengidap penyakit hysterex gravior itu adalah laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah rangkai kelamin gen dominan. Rangkai kelamin gen dominan itu terdiri dari gigi coklat. Gigi coklat itu adalah tidak adanya kandungan email di dalam giginya, sehingga dalam hal ini menyebabkan gigi berwarna coklat dan mudah terjadi kerusakan. Sehingga dalam hal ini pada gigi coklat itu dikendalikan oleh gen B dominan yang akan dikendalikan oleh gen X, sehingga dalam hal ini akan muncul genotipnya. XB besar itu adalah perempuan gigi coklat, XB besar, XB kecil itu adalah perempuan karier dan gigi coklat, XB kecil itu adalah perempuan normal, XB besar Y itu adalah laki-laki gigi coklat, dan XB kecil Y itu adalah laki-laki normal. Nah, ini dan selanjutnya adalah yang kedua adalah hipertrikosis. Hipertrikosis itu biasa kita kenal dengan sindrom manusia serigala, di mana kondisi ditandai dengan pertumbuhan rambut berlebih di area tubuh yang disebabkan oleh terjadinya mutasi genetik, di mana sel-sel yang biasanya mematikan pertumbuhan rambut di daerah yang tidak biasa. Misalnya di kelopak mata, dahi, dan tertinggal dalam kondisi teraktifkan. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa hipertrikosis itu dikendalikan oleh gen H besar yang akan dikendalikan oleh gen Y. Artinya apa? Bahwa hipertrikosis ini akan diidap oleh laki-laki, tidak pada perempuan. Kemudian selanjutnya adalah kelainan atau penyakit menurun melalui autosom. Nah, bagaimana kelainan atau penyakit menurun melalui autosom? Itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah albino. Kemudian yang kedua adalah fenilketonuria.
Yang ketiga adalah talasemia. Yang keempat adalah siklemia. Dan yang kelima itu adalah polidaktili. Yang keenam brakidaktili. Yang ketujuh itu adalah anonychia. Kemudian yang selanjutnya adalah buta kecap. Kemudian yang selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta. Dan selanjutnya adalah katarak. Dan yang terakhir itu adalah kelainan botak. Nah, ini kita lihat dulu pada albino. Sering kita menjumpai di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat kondisi seperti ini yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Nah, kondisi albino itu adalah kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen melanin. Sehingga akibat dari kekurangan atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen melanin itu menyebabkan warna kulit dan rambut menjadi putih. Kemudian perih mata saat melihat cahaya matahari terang. Dan yang selanjutnya adalah mudah terkena kanker. Sehingga dalam hal ini ketika kondisi seperti itu akan mempengaruhi pendengarannya. Pendengaran juga akan semakin berkurang. Kemudian pada albino itu akan dikendalikan oleh gen resesif A kecil. Sehingga ketika memiliki gen resesif A kecil maka itu adalah penderita albino. Kemudian ini kita bisa melihat contoh dari perkawinan dari sepasang manusia untuk melakukan proses perkawinan pada kondisi heterozigot, yaitu A besar A kecil, sedangkan dengan A besar A kecil. Gametnya adalah A besar A kecil. Begitu pula ini gametnya adalah A besar A kecil. Ini akan melalui proses persilangan. Yang pertama ini A besar A besar. Kemudian A besar A kecil, normal heterozigot. Kemudian A besar A kecil, normal heterozigot. Dan yang terakhir itu adalah A kecil albino. Sehingga dari proses persilangan ini didapatkan persilangan normal dengan albino. Normal 1, 2, 3. Berarti 75%, 3. Kemudian 25% itu adalah 3:1. Sehingga dari fenotip persilangan itu adalah 75% normal dan 25% albino. Kemudian selanjutnya adalah kelainan fenilketonuria atau biasa kita kenal dengan FKU. FKU ini merupakan kelainan tubuh karena tidak mampu menghasilkan atau metabolisme fenilalanin. Akhirnya karena tidak mampu melakukan metabolisme pada fenilalanin itu menyebabkan terjadinya penimbunan fenilalanin dalam darah dan dibuang bersama urin. Dan kelainan ini dapat menyebabkan adanya gangguan mental dan EQ rendah karena asam fenilfirfat dalam fenilalanin ini bisa mengganggu sistem saraf. Nah, ini kita bisa melihat bahwa fenilketonuria atau FKU itu dikendalikan oleh gen resesif P kecil H kecil. Kemudian selanjutnya adalah talasemia. Talasemia juga sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Talasemia itu adalah kelainan genetik karena rendahnya kemampuan sel darah merah dalam membentuk hemoglobin. Itu dikarenakan karena adanya gangguan pada salah satu rantai dari globin itu, menyebabkan adanya sel darah merah yang hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Karena ketidakmampuan mengikat banyak oksigen menyebabkan penderita itu akan mengalami kekurangan oksigen. Ini bisa kita melihat bagaimana perbandingan penampakannya ketika dalam kondisi normal dan dalam kondisi mengalami talasemia. Kemudian di sini dia akan penyakit talasemia itu akan diidentifikasi dengan T dominan dengan H kecil, T besar
dengan H kecil. Sehingga dalam hal ini ketika dalam kondisi gen T kecil, H kecil, T kecil, H kecil itu adalah sifatnya normal. Tapi ketika mengandung T besar, H kecil itu berarti itu mengandung thalassemia. Kemudian selanjutnya adalah siklemia. Siklemia itu mempunyai hemoglobin yang tidak normal sehingga eritrosit berbentuk bulan sabit. Sel darah ini mudah rusak sehingga menyebabkan anemia pada penderitanya. Pada siklemia ini kita bisa melihat apabila diidentifikasi terdapat S dominan. Sehingga ketika didapatkan gen dalam kondisi S resesif itu dia dalam sifatnya normal. Tapi kalau terdapat S besar itu berarti dia adalah letal. Kalau S besar, S kecil itu adalah pembawa tapi dia adalah siklemia. Ada terbawa siklemia ke dalam tubuh dari penderitanya. Kemudian selanjutnya adalah polidaktili. Polidaktili itu dari kata poli. Ini merupakan kelainan yang membuat bayi lahir dengan tambahan jumlah jari tangan atau kaki yang disebabkan karena faktor genetik dan non-genetik. Secara sederhana itu kita bisa lihat kalau kita normalnya itu jumlah jari tangan kita itu adalah 5. Tapi ketika ini dia mengalami atau mengidap polidaktili itu akan menyebabkan terjadinya tambahan jari tangan. Bisa saja jari tangan dengan jari kaki. Bisa saja jari tangannya berjumlah 6, 7 dan ke atasnya. Tapi dia tidak berada dalam kondisi normal yaitu berjumlah 5. Ini kita bisa lihat bahwa dia terkait dari P dominan. Jadi ketika dia mengandung P dominan berarti ada polidaktili yang diturunkan kepada keturunannya. Tapi ketika dia dalam kondisi P kecil dia sifatnya normal. Kemudian selanjutnya adalah brakidaktili. Brakidaktili itu adalah kondisi bawaan sejak lahir yang ditandai dengan jari tangan dan kaki pendek dibandingkan ukuran tubuh pada umumnya. Ini brakidaktili biasa disebabkan oleh karena gen, kemudian obat-obatan, konsumsi obat-obatan pada saat perempuan hamil dan adanya sindrom. Ini disebabkan oleh adanya gen letal dominan yang disimbolkan dengan B besar. Sehingga dalam keadaan homozigot, gen tersebut bersifat letal. Ini kita bisa melihat, ini adalah contoh brakidaktili. Artinya bagaimana kondisi jari tangan dan jari kakinya itu pendek, tidak sesuai dengan perbandingan ukuran tubuh pada umumnya. Sehingga ini akan diidentifikasi terdapatnya gen besar dominan sehingga itu bisa menyebabkan letal. Kalau dia adalah gen B resesif itu dalam keadaan normal. Tapi kapan dia mengandung gen B besar itu berarti terdapat gen brakidaktili. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah soal dan akan kita bahas pada saat terakhir. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah anonisia. Anonisia itu adalah kondisi ketika dalam hal ini kelainan tidak adanya kuku sejak lahir. Ini anak-anakku bisa melihat bahwa dia memiliki jari-jari lengkap 5, tapi kondisi dari kukunya ini tidak terdapat kuku. Dan itu dia bawa dia sejak lahir sehingga dikatakan itu adalah penyakit bawaan. Ini kita bisa lihat anonisia itu jika terdapat dikendalikan oleh gen A besar C kecil. Sehingga ketika terdapat gen A besar dengan C kecil itu adalah anonisia. Tapi ketika terdapat gen resesif A kecil, C kecil, A kecil, C kecil itu dalam kondisi sifatnya normal. Kemudian itu adalah buta kecap. Ini buta kecap itu merupakan lemahnya kemampuan mengecap peniltiokarbamida dalam hal ini PTQ.
Sehingga ini kita bisa melihat bahwa ketika dia tidak tidak mampu untuk mengecap, itu adalah dikendalikan oleh gen T kecil. Ketika dia mengandung T besar, dominan T besar, itu dia adalah normal. Dalam hal ini dia adalah tester. Kalau dia memiliki T besar T kecil, dia adalah normal tester. Tetapi ketika dia mengandung T kecil, dia adalah non-tester. Dalam hal ini dia buta kecap. Kemudian selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta. Dentinogenesis imperfecta itu adalah tidak terdapatnya email dalam gigi, sehingga gigi berwarna putih seperti susu. Ini dikendalikan oleh gen D besar dan T kecil. Sehingga ketika terdapat D besar T kecil, berarti dia mengidap dentinogenesis imperfecta. Kemudian ketika terdapat gen D kecil T kecil itu sifatnya adalah normal. Kemudian selanjutnya, kelainan selanjutnya adalah katarak. Katarak ini adalah terjadinya kerusakan pada bagian kornea mata, dan ini dikendalikan oleh gen K besar. Jadi ketika terdapat gen K besar, maka itu menandakan bahwa itu adalah katarak. Tapi ketika terdapat gen K kecil, dia sifatnya normal. Kemudian selanjutnya, kelainan selanjutnya adalah botak. Nah, botak yang dimaksud di sini adalah botak yang tidak habis cukur ya anak-anakku sekalian. Tapi botak sejak lahir, artinya tidak pernah tumbuh rambut di kepalanya. Dan ini dikendalikan oleh gen B dominan. Dalam hal ini gen disimbolkan dengan B besar. Jadi ketika terdapat gen B besar atau dominan, maka dia mengalami kebotakan. Nah, pada laki-laki itu adalah B besar, berarti dia akan botak. Dan apabila pada laki-laki mengandung B besar, B kecil, itu akan terjadi kebotakan. Tetapi beda halnya dengan perempuan. Pada perempuan mengandung B besar B kecil itu tidak mengalami kebotakan. Itu dikarenakan karena pada perempuan itu mengandung hormon estrogen. Hormon estrogen itulah yang akan membantu menghambat terjadinya kebotakan pada wanita atau perempuan. Kemudian pada laki-laki B kecil itu adalah sifatnya normal. Nah, inilah kelainan yang melalui autosom. Kemudian adalah golongan darah. Nah, golongan darah akan diwariskan oleh parentalnya kepada filialnya atau kepada keturunannya. Nah, kita mengetahui sistem golongan darah pada manusia. Yang pertama adalah sistem ABO, kemudian yang kedua adalah sistem MN, dan yang ketiga adalah sistem rhesus. Inilah yang akan kita bahas untuk sistem golongan darah. Untuk sistem ABO ini biasanya dilakukan mengantisipasi pada saat terjadinya transfusi darah kepada resipien agar tidak terjadi pembekuan darah. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui ada tidaknya antigen ini kita akan melihat bagaimana proses untuk penelitian, untuk penentuan golongan darah. Ada tidaknya antigen atau tidak ada antigen pada hemoglobin atau pada sel darah merah. Kemudian sistem ABO. Pada sistem ABO ini kita melihat bahwa jika terdapat antigen A, ini akan terdapat antigen A pada golongan darah A. Kemudian pada golongan darah B ini akan terdapat antigen B. Kemudian pada golongan darah AB ini terdapat antigen A dengan antigen B. Kemudian pada golongan darah O itu tidak terdapat antigen. Nah, sistem ABO ini kita bisa melihat dari genotipnya. Yang pertama itu adalah golongan darah A homozigot. Genotipnya adalah IA besar, IA besar.
Kemudian yang kedua adalah golongan darah A heterozigot. Genotipnya IA besar IO. Kemudian golongan darah B homozigot yaitu IB. Kemudian golongan darah B heterozigot yaitu IBIO. Kemudian golongan darah A itu adalah IA-IB. Dan yang terakhir golongan darah O itu adalah IO-IO. Nah sekarang ini bisa kita melihat contoh soal jika perempuan bergolongan darah A heterozigot ini menikah dengan laki-laki B heterozigot. Maka presentase golongan darahnya anaknya itu seperti apa? Ini kita bisa melihat bahwa dari parentalnya yaitu IA I0. IA I0 dengan IB I0. Jadi gametnya adalah IA dengan I0. Sementara di IB IO ini adalah gametnya adalah IB dengan IO. Sehingga bagaimana bentuk persilangan dari persilangan ini? Sehingga ini dihasilkan IB dengan IA berarti IA IB berarti golongan darahnya adalah AB. Kemudian IB IO berarti golongan darahnya adalah B. Kemudian IO IA itu adalah golongan darah IA IO. Golongan darahnya adalah golongan darah A. Dan yang terakhir IO berarti golongan darahnya adalah golongan darah O. Sehingga dari hasil persilangan ini didapatkan untuk golongan darah B itu adalah 25%. Kemudian golongan darah A 25%, golongan darah B itu adalah 25%, dan golongan darah O itu adalah 25%. Jadi inilah hasil dari persilangan pada sistem golongan darah ini. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem MN. Di sini saya akan menampilkan tabel reaksi antara antigen dengan antiserum dalam eritrosit. Sehingga anak-anakku bisa melihat bahwa ketika yang kalian dapatkan adalah simbol positif, bahwa itu terjadi penggumpalan. Kalau simbolnya negatif berarti tidak terjadi penggumpalan. Di tabel ini anak-anakku bisa melihat bagaimana proses reaksi antara antigen dengan antiserum dalam eritrosit. Kemudian yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah sistem MN. Ini memiliki genotip. Yang pertama adalah apabila dia golongan darah M, maka genotipnya adalah IM. Kemudian yang kedua, jika dia bergolongan darah N, maka genotipnya adalah IN. Dan apabila dia bergolongan darah MN, maka genotipnya adalah IM dengan IN. Nah, ini kita bisa melihat pernikahan antara orang yang bergolongan darah N akan menikah, bergolongan darah N ini akan menikah dengan bergolongan darah MN. Ini yang ditanyakan adalah bagaimana hasil keturunannya nanti. Nah, dari hasil persilangan kita bisa melihat parentalnya. Parental yang bisa kita lihat di sini adalah P1-nya adalah IN dengan IM dengan IN. Kemudian gametnya satu ini IN, kemudian gametnya ini IM dengan IN. Kemudian dari hasil persilangan yang dilakukan, maka IN dengan IM itu akan menghasilkan IM. Berarti golongan darahnya itu adalah golongan darah MN. Kemudian IN dengan IN ini akan menghasilkan golongan darah N. Nah, sehingga anak-anakku sekalian dari proses persilangan ini didapatkan 50% golongan darah MN dan 50% golongan darah N. Selanjutnya adalah sistem resus. Pada sistem resus ini terbagi atas dua, yaitu resus positif dengan resus negatif. Di mana pada resus positif ini terdapat antigen RH ketika ini
berikan antigen RH, ini akan eritrositnya akan menggumpal atau terjadi pembekuan. Kemudian pada resus negatif tidak ada antigen RH sehingga eritrosit tidak melakukan atau melalui penggumpalan. Nah, ini bisa kita melihat bagaimana genotip dari sistem resus itu. Genotip dari sistem resus positif yaitu IRH dengan IRH kecil. Ini kita bisa melihat genotip dari sistem resus. Kemudian resus negatif. Resus negatif itu memiliki genotip IRH kecil dengan IRH kecil. Sehingga anak-anakku sekalian, ini kita bisa melihat bahwa tidak semua dari plasma darah itu tidak terdapat zat anti RH. Ini yang harus kita pahami bahwa pada plasma darah itu tidak semuanya terdapat anti RH. Namun di sini ada yang memicu pembentukan zat anti RH di dalam darah manusia. Yang pertama itu adalah transfusi darah. Sehingga dalam transfusi darah ini ada pendonor dengan resipien. Ketika dalam hal ini pendonor itu memiliki RH positif. Kemudian yang akan diberikan donor dalam hal ini resipien ini adalah RH negatif. Sehingga pada saat terjadi transfusi darah itu akan merangsang pembentukan anti RH dalam darah resipien. Kemudian yang kedua adalah pemicu yang kedua terbentuknya zat anti RH itu adalah pada peristiwa perkawinan. Nah, terjadinya perkawinan pada laki-laki yang terdapat RH positif dengan RH negatif. Ini akan menghasilkan keturunan itu dengan adanya RH positif itu akan lebih mempercepat atau memicu terjadinya pembentukan zat anti RH pada saat bayi tersebut terjadi percampuran antara RH positif dari ayah kemudian RH negatif dari ibunya. Nah, ini bisa kita melihat contoh soal dari sistem resus. Seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot. Dia adalah resus negatif. Kemudian menikah dengan perempuan bergolongan darah O. Resus positif heterozigot, bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Nah, kita perhatikan dari parental dari orang tuanya. IA-IO dia adalah resus. Kemudian disilangkan dengan IO-IO, kemudian dia adalah resus positif. Nah, ini gametnya adalah IA-RH. Kemudian IO-RH, kemudian ini gametnya adalah IO-RH, kemudian IO-RH kecil. Nah, bagaimana proses persilangan? Di sini kita bisa melihat yang pertama adalah persilangan pertama adalah IA-IO, kemudian RH besar, R besar, H kecil, kemudian RH kecil. Kemudian persilangan yang kedua ini menghasilkan IO-IO, R besar, H kecil, RH kecil. Kemudian persilangan yang ketiga, IA-IO, kemudian RH kecil, RH kecil. Dan yang terakhir adalah IO-IO, RH kecil, RH kecil. Sehingga dari proses persilangan ini kita akan melihat keturunan mereka adalah A positif itu adalah 25%, kemudian A negatif itu 25%, O positif 25%, O negatif 25%.
bagaimana hereditas tadi pada manusia, sehingga dapat dijadikan kesimpulan bahwa hereditas pada manusia itu kita bisa melihat dari yang pertama adalah sifat fisiknya. Sifat fisiknya kita bisa melihat dari bentuk hidung, bentuk muka, bentuk bibir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini bisa menjadi fakta atau bagaimana hereditas pada manusia itu dapat diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah penyakit menurun. Penyakit menurun bisa berasal dari otosom maupun gonosom. Kemudian yang terakhir adalah golongan darah. Pada hereditas dengan golongan darah itu kita tadi menjelaskan adanya sistem golongan darah A, B, O, kemudian sistem MN dan sistem Rhesus. Jadi anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang hereditas pada manusia. Insya Allah di lain kesempatan di sesi selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang hereditas pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi atas nama saya Hardiati Sanusi, Guru Mata Pelajaran Biologi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.